Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Suraya Malahayati dengan NIM 203111189 dari kelas PAI 5F akan mencoba menjelaskan mengenai operasi penggantian dan penyempurnaan kelamin. Sebelum kita mulai pembahasan, agar pembahasan ini menjadi berkah, menjadi manfaat, mari kita membaca surah Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai operasi penggantian kelamin. Manusia yang lahir dalam keadaan normal, jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita yang mempunyai alat kelamin satu berupa zakar atau penis, maupun farj atau vagina yang normal, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi pergantian kelamin. Jadi kalau misal seorang pria memiliki zakar atau penis yang normal, kemudian seorang wanita memiliki farj atau vagina yang normal, itu di dalam Islam tidak diperkenankan untuk melakukan operasi penggantian kelamin. Adapun dalil yang melarang operasi penggantian kelamin ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan adanya prinsip equality before God and law. Artinya, manusia di hadapan Tuhan itu hukumnya sama kedudukannya. Yang membedakan adalah ketakwaan. Jadi, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku budaya itu tidak membuat manusia itu lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan Allah. Yang menjadikannya berbeda itu adalah ketakwaannya. Jadi, apapun jenis kelaminnya itu yang normal itu harus disyukuri dengan cara menerima kodrat dan menjalankan semua kewajiban. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 juga dijelaskan mengenai hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitana waliyyam min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Yang artinya, dan setan benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, memotong telinga-telinga hewan ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka mengubah ciptaan Allah, maka sungguh mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Dalam kitab-kitab tafsir, beberapa perbuatan mengubah ciptaan Allah itu
diharamkan diantaranya mengebiri manusia, kemudian homoseksual, kemudian lesbian, menyambung rambut, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka atau alis, dan takhonus. Itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 6 ahli hadis lainnya, yaitu Ibnu Mas'ud, dan nilainya hadisnya sahih, itu juga menjelaskan mengenai Allah mengutuk para wanita tukang tato yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong atau pangur giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Jadi tidak hanya yang melakukan saja, tetapi yang fasilitatornya. Jadi semisal mau menato, jadi yang dosa itu bukan yang ditato saja, tetapi yang menato itu juga berdosa. Lalu bagaimana dengan keadaan wanita atau pria yang itu dalam lahiriahnya itu disebut dengan banci karena lingkungannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena lingkungannya menderita kelainan semacam kecenderungan seks yang mendorong lahiriah banci dengan bertingkah dan berpakaian yang berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya, maka ia juga diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya. Dan disarankan untuk mengupayakan penyembuhan mental melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan. Jadi orang-orang yang berperilaku berlawanan dengan jenis kelaminnya, seperti laki-laki menyerupai perempuan maupun sebaliknya, karena lingkungan itu diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, dan disarankan ke pendekatan keagamaan dan kejiwaan, ke psikiater maupun ke psikolog. Adapun larangan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya ini juga terdapat di hadis. La'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijali wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i. Allah mengutuk pria-pria yang menyerupai wanita-wanita dan wanita-wanita yang menyerupai pria-pria. Kemudian yang selanjutnya yaitu operasi penyempurnaan kelamin. Nah, di operasi penyempurnaan kelamin ini ada dua kemungkinan, dua kejadian. Yang pertama yaitu seseorang dengan organ kelamin ganda, dan yang kedua yaitu seseorang dengan organ kelamin satu tetapi kurang sempurna. Jadi untuk kasus yang pertama, seseorang dengan organ kelamin ganda itu boleh mematikan salah satu organ kelamin dengan pertimbangan organ kelamin yang dalam. Jadi contohnya, jika seseorang ini punya penis dan vagina, tetapi dia juga punya rahim dan punya ovarium, maka itu bisa dihilangkan penisnya dan diindikasikan dia sebagai perempuan. Begitu juga sebaliknya, jika dia punya penis vagina, tetapi ciri-ciri sekundernya ke arah pria, nah dia vaginanya bisa dihilangkan dan dikategorikan menjadi pria. Untuk kondisi yang kedua, di mana seseorang dengan organ kelamin satu tetapi kurang sempurna, di sini boleh menyempurnakan organ kelamin dengan operasi. Contohnya operasi pemberian lubang vagina dan penis. Nah, teman-teman pasti tahu kasus mengenai hipospadia yang dulu itu viral, kasusnya Aprilio. Nah, itu hipospadia itu kelainan penis bawaan lahir di mana uretra itu tidak di kepala penis, jadi letaknya itu di sekitarnya atau di batangnya. Itu jadi merupakan kelainan dan harus disembuhkan biar menjadi normal seperti biasanya, seperti sewajarnya begitu. Adapun dalil yang membenarkan operasi penyempurnaan kelamin yaitu di dalam kaidah fikih lijal bil maslahati wa daf'il mafsadat. Artinya untuk mengubah kemaslahatannya dan menghilangkan kemudaratannya. Jadi apabila
kurang sempurnanya kelamin ini menyebabkan perlakuan masyarakat yang tidak wajar, menjerumuskan ke dunia pelacuran, kemudian sasaran kaum penyuka sesama jenis. Nah, di sini kan madorotnya banyak. Jadi Islam membolehkan penyempurnaan kelamin karena akan mencapai maslahah yang lebih besar daripada mudaratnya. Kemudian dalil lainnya yaitu di mana kondisi ketidaksempurnaan kelamin ini bisa dikategorikan sebagai penyakit yang menurut pandangan Islam, penyakit itu wajib diikhtiari untuk diobati. Sebagaimana dalam hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal dan lain-lain dari Usamah, yaitu bertobatlah hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit ialah penyakit tua. Jadi kurang sempurnanya kelamin ini dikategorikan menjadi penyakit, dan penyakit ini harus diikhtiari untuk diobati, maka diperbolehkan untuk operasi penyempurnaan kelamin. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai status orang setelah operasi kelamin. Berdasarkan tujuannya ini dibagi menjadi dua statusnya. Yang pertama tabdil atau taghyiril khilqah, yang artinya mengubah, itu status jenis kelaminnya tetap. Kemudian tashih atau takmil yang artinya memperbaiki. Nah, ini status jenis kelaminnya berubah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tabdil atau taghyiril khilqah. Operasi kelamin dengan tujuan mengubah ciptaan Allah, maka status jenis kelaminnya tetap. Nah, dalam hal waris juga sesuai dengan kodrat Allah yang diberikan. Jadi semisal ada pria yang sengaja mengubah alat kelaminnya tanpa ada penyakit atau tanpa ada kelainan, itu status jenis kelaminnya tetap menjadi seorang pria kalau awalnya pria. Nah, adapun dampaknya itu operasi kelamin itu bisa memicu konflik rumah tangga, sebab suami istri yang sudah ganti kelamin tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami atau seorang istri yang normal, dan juga tidak dapat memberikan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis atau seksual secara normal. Kemudian untuk yang kedua yaitu tashih atau takmil, operasi kelamin dengan tujuan memperbaiki ciptaan Allah, maka status jenis kelaminnya berubah sesuai setelah operasi. Jadi semisal tadi ada kondisi di mana orang ini mempunyai dua alat kelamin, vagina atau penis. Nah, setelah dioperasi ini bisa disahkan jenis kelaminnya yang baru melalui pengajuan permohonan ke lembaga peradilan, dan berhak mendapatkan warisan sesuai dengan jenis kelamin sesudah dioperasi. Nah, adapun perubahan status hukum oleh orang yang memperbaiki atau menyempurnakan kelamin ini dibenarkan dalam Islam karena dua sebab yang utama. Yang pertama, Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, pria dan wanita. Yang kedua, yaitu di hadis Nabi, yang artinya aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segalanya yang rahasia. Di dalam fikih, waria itu disebut dengan istilah khunsa. Nah, khunsa ini dirumuskan sebagai orang yang mempunyai organ kelamin ganda yang berbeda, pria dan wanita, atau tidak punya sama sekali. Jadi khunsa ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama khunsa ghair muskil, yaitu memiliki kecenderungan ke salah satu organ kelamin. Misalnya ya, organ kelaminnya ganda tetapi kencingnya lewat lubang penis dan punya kumis, maka dia tergolong ke pria. Atau organ kelaminnya ganda tetapi dia kencing lewat vagina dan payudaranya menonjol, maka dia termasuk wanita. Kemudian yang khunsa yang kedua yaitu khunsa muskil, di mana ini tidak punya indikasi atau ciri-ciri khas yang bisa menunjukkan ke arah jenis kelamin tertentu. Nah,
Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian warisan yang menyangkut waria atau khunsa. Di dalam mazhab Hanafiyah, hak waris khunsa adalah yang paling sedikit bagiannya antara bagian laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut pendapat mazhab Malikiyah, pemberian hak waris kepada khunsa hendaklah tengah-tengah antara dua bagian, yakni bagian laki-laki dan perempuan. Nah, diawali dengan menentukan bagian untuk kemungkinan dia laki-laki dan kemungkinan dia perempuan. Kemudian bagiannya itu ditotal dan dibagi dua atau diambil setengahnya. Untuk yang mazhab Syafi'iyah, bagian setiap ahli waris dan khunsa diberikan dalam jumlah yang paling sedikit, karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisa dari harta warisnya yang ada itu sementara ditangguhkan atau tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga khunsa ini dapat dipastikan jenis kelaminnya, atau bisa saja dengan kebijakan keluarga ini dihibahkan atau diwakafkan. Juga terdapat dalam hukum positif di Mesir dengan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 pada pasal 46 tentang hukum waris, di mana khunsa muskil atau waria yang tidak diketahui dengan jelas jenis kelaminnya, pria atau wanita, mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil sebagai pria atau wanita, dan sisa harta peninggalan diberikan kepada para ahli waris lainnya. Nah, selanjutnya kita ke contoh, kita bahas secara cepat ya. Yang pertama yaitu mazhab Hanafiyah. Yang pertama, untuk kasusnya, seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami dan anak-anaknya ini khunsa. Harta warisnya sebesar 40 juta rupiah. Maka yang didapat si khunsa ini bisa dihitung jika dia kemungkinannya khunsa ini laki-laki. Nah, anak khunsa laki-laki ini mendapatkan bagian asobah, yaitu 3/4 kali 40 juta dan yaitu 30 juta. Nah, jika dimungkinkan khunsa ini perempuan, maka anak khunsa perempuan itu mendapatkan bagian setengah karena dia tadi tidak punya saudara. Jadi dia mendapatkan 20 juta. Jadi kalau kemungkinan khunsa tadi yang laki-laki mendapatkan 30 juta dan khunsa perempuan ini mendapatkan 20 juta. Jadi kalau menurut mazhab Hanafiyah itu diambilkan bagian yang paling sedikit. Jadi khunsanya dianggap perempuan dan mendapatkan warisan 20 juta rupiah. Kemudian untuk sisanya ini kan masih 10 juta. Ini ditangguhkan terlebih dahulu. Nah, kemudian menurut mazhab Malikiyah, untuk situasinya, kondisinya, kasusnya tadi sama seperti yang di mazhab Hanafiyah, di mana seorang wafat meninggalkan ahli waris suami dan anak khunsa, harta warisnya sebesar 40 juta. Maka kemungkinan khunsa tersebut laki-laki ini juga mendapatkan 30 juta, karena tadi kan kondisinya sama seperti yang tadi. Jadi kemungkinan khunsa tersebut laki-laki itu mendapatkan 30 juta rupiah. Kemudian kemungkinan khunsa ini perempuan ini mendapatkan 10 juta rupiah. Mendapatkan 20 juta rupiah, maaf. Nah, kalau di mazhab Malikiyah ini kemungkinan laki-laki dan kemungkinan perempuan ini dijumlah kemudian dibagi dua. Jadi kemungkinan laki-laki tadi kan 30 juta. Kemungkinan perempuan, khunsa ini perempuan kan 20 juta. Jadi 30 ditambah 20 sama dengan 50 juta. 50 juta dibagi 2 menjadi 25 juta. Nah, 25 juta ini yang menjadi bagian dari khunsa tadi, kalau menurut mazhab Malikiyah. Kemudian menurut mazhab Syafi'iyah juga sama seperti mazhab Hanafiyah. Situasinya masih sama, kasusnya masih sama. Kemungkinan khunsa tersebut laki-laki mendapatkan bagian 30 juta rupiah. Untuk kemungkinan khunsanya ini perempuan, anak khunsa perempuan mendapatkan setengah karena tadi dia tidak punya saudara. Setengah dikali 40 juta sama dengan 20 juta. Tadi kalau kemungkinan khunsanya laki-laki itu 30 juta,
Kalau kemungkinan khunsanya perempuan tadi 20 juta. Jadi khunsa ini diberikan 20 juta. Kalau menurut pandangan madhab Syafi'iyah diberikan bagian yang paling terkecil. Tadi sudah selesai mengenai pembahasan waris terkait khunsa. Nah, perlu diingat ya bahwa orang-orang yang mengalami gangguan jenis kelamin atau biasa disebut waria maupun khunsa, menurut pandangan Islam adalah manusia yang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, kita sebagai yang normal itu tidak boleh mengucilkan dan tidak boleh memberi perlakuan buruk kepada mereka. Karena kalau kita mengucilkan, kalau kita mengejek, kalau kita menghina, ini hanya dapat itu membebani, menambah penderitaan mereka. Jadi mereka sudah menderita, ditambah dengan cacian, makian kita, dengan hinaan kita, nanti mereka tambah menderita. Jadi dirangkul, didekati, kemudian dikuatkan. Jadi kita tidak boleh menghina, tidak boleh memberi perlakuan yang kurang baik kepada mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi sudah membahas mengenai operasi penggantian kelamin, penyempurnaan kelamin, statusnya, kemudian hak warisnya juga. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai, alhamdulillah sekali. Semoga pembahasan yang saya bahas ini dapat bermanfaat, entah bermanfaatnya sekarang atau di kemudian hari. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.